apa kabar semua? Kami dari kelompok 12, saya Resi Dwi Pratiwi dengan NIM 19028. Perkenalkan, nama saya Lola Triprihatini dengan NIM 19032. Nama saya Priastuti dengan NIM 19035. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 19038. Kami dari kelas E, mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis yang diampu oleh Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kami akan menjelaskan mengenai materi peran asuransi sebagai pengalih risiko. Saya akan membahas asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian. Asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian. A. Definisi asuransi. Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung untuk menerima premi asuransi sebagai penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat, atau tanggung jawab pihak hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan menerima kerugian dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu tanggung jawab yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam produk penanggulangan risiko, asuransi menjadi mekanisme yang tepat untuk mengalihkan risiko yang mungkin menimpa tertanggung kepada penanggung atau pihak asuransi. B. Unsur-unsur asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung atau insured adalah seseorang atau badan atau organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung. Yang kedua, pihak penanggung atau insured adalah badan, lembaga, atau organisasi tertentu dalam skema perjanjian akan membayar uang santunan atau uang penggantian kepada pihak tertanggung atau pihak pertama bila terjadi suatu hal yang merugikan yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Yang ketiga, objek asuransi merupakan benda beserta hak yang melekat pada benda tersebut dan hal terkait dengan jiwa yang termasuk dalam objek asuransi sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, peristiwa asuransi merupakan suatu peristiwa tidak pasti yang mengancam objek asuransi dan di dalamnya terjadi persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kelima, resiko dan premi. Premi adalah kewajiban yang harus dibayar insured kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalih risiko. 6. Persyaratan dan polis asuransi adalah surat perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak asuransi kepada tertanggung yang menjadi dasar untuk membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami. Yang ketujuh, kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dan fungsi asuransi. A. Tujuan asuransi. Yang pertama, pengalih resiko. Insured mengadakan asuransi dengan tujuan untuk mengalihkan resiko yang mengancam harta atau jiwanya dengan membayar premi kepada pihak penanggung atau asuransi. Yang kedua, pembayaran ganti rugi. Jika suatu saat terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian dari suatu resiko, maka tertanggung akan menerima uang rugi sesuai dengan jumlah premi asuransi yang telah dibayar. Yang ketiga, untuk efisiensi perusahaan. Bagi perusahaan, hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. B. Fungsi asuransi terdiri dari yang pertama sebagai pengalih resiko, yang kedua penghimpunan dana, yang ketiga penyeimbangan premi, yang keempat merangsang pertumbuhan usaha, yang kelima mencegah kerugian, yang keenam pengendalian kerugian, yang ketujuh sebagai tabungan dan investasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest, hak untuk mengasuransikan sesuatu yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith,
yaitu mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta mengenai sesuatu objek yang akan diasuransikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Yang ketiga, indemnity principle, yaitu membayar ganti rugi kepada insured sesuai dengan kerugian yang dialaminya, sewaktu belum terjadi kerugian. Yang keempat, subrogation principle, yaitu pengalihan hak tutut dari insured kepada penanggung atau insured setelah klaim dibayar. Yang kelima, causality principle atau causa proxima principle, yaitu apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan. Dan yang terakhir, contribution, yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lain yang sama-sama menanggung. Lalu kita akan membahas mengenai resiko dari sektor bisnis asuransi. Apa sih kemungkinan resiko yang akan terjadi? Ketika seseorang membangun perusahaan asuransi, maka ia akan menghadapi beberapa bentuk resiko yang memungkinkan akan terjadi, yaitu jika perusahaan asuransi membangun kantor di kawasan rawan bencana, seperti tsunami, gempa, dan gunung berapi, sehingga saat terjadi bencana, klaim asuransi perusahaan tersebut tidak hanya harus dibayarkan untuk beberapa perusahaan atau individu tertentu, melainkan keseluruhannya. Yang kedua, permasalahan saat klaim asuransi. Pihak perusahaan asuransi tersebut harus menyediakan dana yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Contohnya, terjadi kecelakaan, kematian, kebakaran, dan sebagainya. Yang ketiga, terjadi ketidakjujuran atau fraud, yaitu kecurangan yang disengaja, yang dilakukan oleh pihak internal, bertujuan untuk mengambil keuntungan untuk pribadi tanpa mempertimbangkan kerugian dari pihak perusahaan dan keseluruhan. Lalu yang keempat, resiko dari ketidakjujuran dari pihak audit internal perusahaan asuransi. Ketika pihak audit internal tersebut membuat laporan palsu atau tidak jujur dari hasil audit, maka dimungkinkan memiliki tujuan tertentu. Contohnya, dia sudah mengetahui bahwa ada seorang yang diberhentikan dari perusahaan karena kelalaiannya, sehingga audit internal tersebut menghubungi yang bersangkutan untuk dimintai sejumlah uang jika ingin tetap bertahan di perusahaan dan masalahnya ditutupi serta tidak dilaporkan. Yang kelima, asuransi klien dengan tingkat risiko tinggi. Misalnya, pihak perusahaan asuransi menghindari menerima asuransi dari pedagang seperti toko penjual kain, toko buku, penjual kertas, dan lain-lain. Dikarenakan jenis toko seperti itu lebih berisiko karena menjual barang-barang yang mudah dan cepat terbakar. Berbeda halnya dengan toko material atau bangunan di mana mereka menjual barang yang tidak cepat terbakar, seperti kawat, besi, semen, pasir, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada resiko dari keputusan manajemen, seperti pengalokasian dana yang tidak tepat sehingga berpengaruh pada hasil yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sementara, dana yang dipakai untuk pengalokasian aset sebagian besar dana digunakan dari hasil penyetoran kewajiban dari nasabah asuransinya. Oleh karena itu, kriteria aset yang dipilih untuk dialokasikan yaitu yang memiliki turnover atau perputaran yang tinggi, atau barang tersebut dapat dengan mudah terjual dengan cepat. Yang kedua, memiliki sisi profitable atau keuntungan jangka panjang. Dan yang terakhir, jauh dari resiko sistematik atau resiko pasar. Nah, sekarang bagaimana sih cara memperkecil resiko? Cara untuk memperkecil resiko yang dialami perusahaan asuransi biasanya dengan membagi resiko yang ditanggung kepada mitra bisnis sesama perusahaan asuransi. Karena ketika perusahaan asuransi menanggung sendiri dan jumlah resiko yang ditanggung sangat besar, maka perusahaan asuransi mengajak mitra bisnisnya untuk menanggung bersama. Akan tetapi, tidak hanya menanggung resiko saja, tetapi juga sama-sama menanggung dan membagi keuntungan. Lalu, melakukan analisis resiko. Dalam melakukan analisis resiko yang akan ditanggung, masing-masing perusahaan asuransi memiliki perspektif yang berbeda. Sebagai perusahaan bisnis, mereka juga berusaha bagaimana menjauhkan diri dari resiko dan semaksimal mungkin menaikkan profit, terutama dalam memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, terdapat perusahaan asuransi yang memiliki perspektif bahwa resiko dapat diasuransikan dan ada pula yang tidak. Dan selanjutnya yang C, yaitu alasan risiko tidak dapat diasuransikan. Terdapat dua alasan umum mengapa perusahaan asuransi yang berpendapat bahwa risiko tidak dapat diasuransikan, yaitu 1. Tingkat risiko tersebut tidak dapat diprediksi.
karena risiko tersebut tidak dapat dianalisis dan diukur berapa jumlah tanggungan yang harus ditanggung dan kapan terjadinya. Selain itu, bisa juga diakibatkan karena risiko tersebut memiliki peluang yang sangat tinggi atau besar. Yang kedua, tingkat risiko yang bersifat jangka panjang dan sulit dimengerti kapan terjadinya. Misalnya, terdapat di kawasan perang konflik yang berlarut-larut tiada ujung karena adanya intervensi dari pihak asing yang merasa memiliki kepentingan dalam perang tersebut. Contohnya, perang Afghanistan dan Irak yang kita ketahui terdapat campur tangan atau intervensi dari negara lain seperti Amerika dan Rusia. Herman Darmawi mengatakan terdapat risiko yang dapat diasuransikan dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Risiko quantifiable atau measurable, yaitu besarnya kerugian finansial akibat risiko tersebut harus dapat diperhitungkan secara akurat. Yang kedua, ukuran risiko harus besar. Dalam artian, risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi hendaknya memenuhi syarat ukurannya. Misalkan, seseorang yang hanya sakit flu atau batuk tidak harus ditangani dengan asuransi. Yang ketiga, risiko yang bersifat definitif, diartikan risiko dapat diketahui kejadiannya secara jelas dan pasti, serta didasarkan atas bukti kejadian. Contohnya, risiko orang yang sakit dan kematian dibuktikan dengan surat dokter. Yang keempat, bukan risiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Perusahaan asuransi tidak dapat menanggung risiko dengan potensi kerugian yang sangat tinggi, seperti bencana alam, tsunami, angin topan, gempa bumi, dan lain-lain. Risiko harus bersifat murni, artinya risiko yang timbul benar-benar merupakan suatu kebetulan atau accidental, dan dapat timbul karena suatu perbuatan spekulatif. Disebut juga risiko yang tidak dibuat-buat atau spontan, bukan hal disengaja, tidak bisa dihindari, dalam jangka pendek, dan tidak dicari-cari. Suisno Joyo Sudarso juga mengatakan ada beberapa persyaratan agar suatu risiko dapat diasuransikan, yaitu 1. Risiko yang berdampak finansial dan bila terjadi kerugiannya harus dapat ditentukan dan diukur. Yang kedua, kerugian tersebut harus terjadi secara kebetulan dan bersifat tidak disengaja atau risiko murni. Yang ketiga, hal yang dipertanggungjawabkan harus memenuhi syarat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dapat diperhitungkan besarnya kemungkinan kerugian. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup penanganan risiko oleh pihak swasta dan pemerintah. A. Pihak swasta. 1. Modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi swasta terbatas. 2. Perusahaan asuransi swasta bertanggung jawab kepada komisaris perusahaan atau pemilik modal dan berusaha untuk membuat perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar. 3. Perusahaan asuransi swasta dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan melakukan pelayanan yang baik dan maksimal kepada konsumen. Data konsumen atau nasabah mengalami peningkatan dan melakukan pembukaan anak perusahaan atau cabang di berbagai tempat. 4. Produk yang ditawarkan perusahaan asuransi swasta yaitu asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi kehilangan benda, dan lain sebagainya. 5. Perusahaan asuransi swasta tidak berkeinginan masuk ke dalam risiko pasar yang memiliki sifat sistematis dan spekulatif. 6. Kantor pusat dari perusahaan asuransi swasta merancang skala acuan untuk ditetapkan di kantor cabang. 7. Asuransi swasta tidak menanggung atas risiko murni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penanganan risiko oleh pihak pemerintah. Yang pertama, perusahaan asuransi pemerintah memiliki modal yang lebih besar dibandingkan
pihak asuransi swasta atau pihak asuransi lainnya. Yang kedua, perusahaan asuransi pemerintah bertanggung jawab langsung kepada pemerintah dan hasil audit diumumkan kepada masyarakat. Yang ketiga, keberhasilan asuransi pemerintah dilihat dari pelayanannya kepada nasabah dan jumlah cabang. Semakin banyak kantor cabang asuransi pemerintah, maka semakin bagus perusahaan asuransi pemerintah tersebut. Yang keempat, produk asuransi yang dimiliki oleh asuransi pemerintah yaitu asuransi kehilangan benda, asuransi kesehatan, dan asuransi kebakaran. Yang kelima, asuransi pemerintah sebisa mungkin mengatasi peran asuransi swasta pada risiko pasar dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Yang keenam, kantor pusat perusahaan asuransi pemerintah memiliki acuan untuk diterapkan di kantor cabang. Yang ketujuh, perusahaan asuransi pemerintah akan menanggung bencana alam dan non-bencana alam jika hal tersebut dianggap merugikan. Yang selanjutnya, perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara organisasi dalam menerapkan ukuran untuk berbagai macam masalah dengan menggunakan beberapa pendekatan secara sistematis dan komprehensif. Yang kedua, manajemen risiko dijadikan sebagai bahan ajar pendidikan seperti di perguruan tinggi. Yang ketiga, hal utama yang dilakukan dalam kegiatan manajemen risiko adalah menemukan dan menganalisa risiko murni. Yang keempat, manajemen risiko memiliki tugas seperti melakukan evaluasi terhadap teknik penanggulangan risiko yang ada. Yang kelima, dalam menjalankan tugas, lebih baik dilakukan secara bersama-sama dengan beragam bagian di perusahaan. Yang keenam, dalam hal keputusan, manajemen risiko perbedaan asuransi. Asuransi adalah lembaga yang bertujuan untuk mengontrol kondisi bisnis dan risiko suatu perusahaan. Struktur organisasi asuransi terdiri dari komisaris dan manajemen perusahaan. Kegiatan asuransi perusahaan yaitu menanggulangi risiko tertentu. Asuransi memiliki tugas untuk mengalihkan terjadinya risiko. Asuransi memerlukan beberapa individu dalam menjalankan kegiatannya, dan keputusan yang dihasilkan asuransi memiliki dampak yang luas. Kasus dari materi kita yaitu sebagai berikut. Permasalahan yang terjadi karena perbuatan agen asuransi ketika melakukan penagihan terhadap klien. Dalam hal ini, agen asuransi tersebut menyalahgunakan premi yang telah dibayarkan oleh klien tersebut. Seharusnya, agen asuransi segera menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada perusahaan. Akibat perbuatan agen tersebut, klien dirugikan karena pembayaran yang dilakukan tidak masuk ke kas perusahaan. Artinya, premi yang tidak disetor oleh agen tersebut dianggap bahwa klien tidak melakukan pembayaran premi, sehingga status polisnya menjadi tidak berlaku atau lapse karena telah melewati waktu jatuh tempo pembayarannya. Pada dasarnya, kesalahan yang dilakukan oleh agen asuransi tidak langsung memutuskan hubungan klien dengan perusahaan. Dalam hal ini, AJB Bumi Putra 1912 cabang Malang Selaket menurut ketentuan yang termuat dalam pasal 1367 ayat 3 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh klien-klien atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh AJB Bumi Putra 1912 cabang Malang adalah tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen asuransi. Apabila klien telah melakukan pembayaran premi kepada agen asuransi, tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini, agen menyalahgunakan premi tersebut. Maka apabila terjadi klaim oleh klien maupun tertanggung, AJB Bumi Putra 1912 cabang Malang Selaket tetap akan bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang klien dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah
sudah dipaparkan kelompok 12 dapat bermanfaat bagi pendengar semua. Salam hangat dari kami, have a great day, stay safe and stay healthy.